Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurbani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak akan sedikit menjelaskan tentang ayat dan hadis tentang menimbun barang dan ayat dan hadis tentang kerja, di mana menimbun barang adalah menahan barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Sedangkan di dalam Quran Surah Al-Has ayat 7, yang mana artinya yaitu apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah keras hukumannya. Di mana di dalam Quran Surah Al-Has ayat 7 ini menjelaskan bahwa harta rampasan yang diberikan Allah adalah hak Nabi, kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang di dalam perjalanan. Dan dalam pembagiannya yaitu bagi masing-masing golongan yang 4 tadi seperlimanya, dan sisanya untuk Nabi, agar harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja. Dan apa yang dilarang bagi kalian maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa. Di mana hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang suka menimbun barang yang tidak semestinya ditimbun dan hanya menguntungkan ia saja dan bisa merugikan orang lain, maka yang menimbun akan berdosa. Contoh dari menimbun barang yaitu seperti padi atau gabah yang sudah dipanen ditimbun dalam gudang sampai harga padi atau gabah naik di pasaran baru akan dijual. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, karena manusia perlu pekerjaan untuk mempertahankan hidupnya. Di mana di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Sedangkan di dalam hadisnya yaitu yang artinya, barang siapa yang di waktu sore mereka capek lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menjelaskan setiap lelah yang kita dapat lantaran pekerjaan, maka saat itu pula lelah itu akan diampuni dosa baginya. Sedangkan yang di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar barang bersemangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah memerintahkan agar bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Allah memperingatkan bahwa segala nantinya akan diperlihatkan kelak di akhir kiamat. Sedangkan contoh dari pekerjaan yaitu
Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang yang merupakan pekerjaan yang hasilnya dapat dirasakan oleh orang lain, yaitu seperti guru, dokter, nelayan, petani, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.